dalam suasana tahun. Jadi saya mengucapkan selamat tahun baru buat semuanya. Semoga di tahun ini kita semua semakin dekat dengan tujuan hidup kita. Ya, jadi tadi kita sudah mendengarkan swadhyaya yang dibacakan oleh Brother Kartikeya. Dan swadhyaya ini diambil dari buku Namah Shivaya Santaya. Jadi dalam buku Namah Shivaya Santaya tersebut, itu dijelaskan tentang siapa itu Siwa dan menjelaskan dengan detail mengenai ajaran-ajaran beliau. Jadi kita mengenal Siwa ya sebagai guru spiritual yang pertama di muka bumi ini. Jadi beliau hadir di muka bumi ini sekitar 7.000 tahun yang lalu, di mana kehadiran beliau memberikan suatu nuansa baru dalam kehidupan manusia. Ya, banyak sekali kontribusi yang sudah beliau berikan kepada kita, sehingga peradaban kita semakin berkembang, semakin maju. Di antaranya tentu mengenai sistem tantra. Ya, jadi beliau membuat tantra itu menjadi semakin dalam satu sistem yang baik, ya, membuat tantra sistematis. Kemudian banyak lagi kontribusi beliau, baik itu di bidang kesehatan, ya, di bidang seni, bahkan dalam sistem pernikahan. Ya, jadi uh, orang yang pertama kali menikah adalah beliau. Ya, nah dengan semua yang beliau berikan ini, tujuannya adalah untuk menciptakan satu masyarakat yang lebih baik, lebih maju, memiliki peradaban yang lebih berkembang. Ya. Jadi tadi kita sudah mendengarkan salah satu dari ajaran yang telah beliau berikan. Jadi beliau memberikan ajaran-ajaran beliau itu dalam bentuk ada yang namanya siwokti, ada yang namanya siwopadesa. Dan yang tadi kita dengarkan itu adalah siwapadesa. Ya, jadi siwapadesa itu adalah instruksi dari siwa. Jadi ada 12 siwapadesa dan ada juga 12 siwokti. Jadi kalau kita lihat siwokti itu adalah ucapan-ucapan siwa, di mana dia kalau kita amati dia bentuknya lebih singkat, seperti quotation. Contohnya misalnya, hiduplah di masa kini. Nah, itu adalah ajaran siwa sebenarnya. Dan sekarang itu oh, menjadi suatu tren dalam kehidupan kita sekarang ini. Ya, jadi ajaran-ajaran beliau yang dari 7.000 tahun yang lalu itu di masa kini pun masih hidup. Karena apa? Karena mengajarkan atau isinya itu adalah untuk menuju yang kekal. Jadi ajaran itu pun akan kekal sepanjang waktu, itu akan tetap berlaku, dia nggak akan pernah usang. Ya. Jadi yang tadi kita dengarkan itu adalah termasuk Siwa Pedesa yang nomor 12. Jadi di sana ada slokanya, bunyinya itu Mayewa Sakalang Jatang, Mayi Sarwang Pratistitang. Mayi Sarwang Layang Jati, Tat Brahma Dwaya Mas Myaham. Yang artinya adalah segalanya terlahir dari dalam diriku. Segalanya dipelihara olehku. Dan segalanya akhirnya akan kembali kepadaku. Akulah Brahma itu. Ia yang tak ada duanya. Jadi melalui Swapadesa ini, kita belajar. Ya, kita
diberikan pengetahuan bahwa semuanya terlahir dari dia, dari Brahma itu sendiri. Dengan begitu, ketika kita bertanya dalam diri kita, dari manakah asalku? Maka jawabannya ada di sana. Kita berasal dari dia, entitas yang agung. Kemudian, segalanya dipelihara olehku. Jadi, kita ada di mana? Di dalam dirinya. Ya, dan beliaulah yang memelihara kita, merawat kita, ya, memberikan segala kebutuhan yang kita butuhkan. Ya, dengan begitu, ketika kita berpasrah diri kepadanya, maka kita tidak perlu khawatir lagi sebenarnya. Karena apa? Karena kita ada dalam naungannya. Kita selalu ada dalam pangkuannya. Ya, kadangkala karena pikiran kita yang kecil, kita merasa bahwa khawatir akan apa yang terjadi nanti di masa depan. Karena itu, karena pikiran kita yang kecil yang tidak bisa, yang kadang-kadang lupa atau tidak bisa melihat, tidak bisa merasakan bahwa kita ada dalam naungan beliau. Yang perlu kita lakukan hanyalah berpasrah diri kepadanya. Bagaimana kemudian caranya berpasrah diri? Berpikir tentang dia, mengingat dia dalam segala tindakan kita, baik itu dalam pikiran, dalam berpikir, dalam berkata, dan dalam berbuat. Ya, dengan begitu, kehidupan kita pun akan mengalir. Karena apa? Karena kita memiliki keyakinan bahwa beliau pasti tahu apa yang terbaik untuk kita. Ya, karena beliau memelihara kita, merawat kita, tahu apa yang dibutuhkan oleh kita. Ya, dan akhirnya kemudian segalanya akhirnya kembali kepadaku. Setelah kita hidup, kemudian kita menunaikan kewajiban kita, lakukan tugas-tugas kita di muka bumi ini, akhirnya kita kembali berpulang padanya. Ya, jadi kita dalam kehidupan itu lahir, kemudian kita tumbuh berkembang, hanya kita menua, dan akhirnya kembali kepada dia. Dan semuanya itu ada dalam dirinya. Sehingga tadi dikatakan bahwa tidak ada yang hilang di muka bumi ini. Semuanya ada di sana. Jadi ketika kita memahami itu, ketika ada yang berpulang, maka kita tidak akan larut dalam kesedihan. Untuk sedih itu adalah hal yang alami, ya, namun tidak larut di dalam kesedihan. Karena kita menyadari bahwa tidak ada yang hilang. Dia tetap di sana. Hanya dalam perjalanan pulang itu, kita mengambil bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan karma kita. Tapi dia tidak hilang. Dia tetap ada di sana. Ya. Jadi kehidupan kita itu adalah sebuah perjalanan. Masing-masing dari kita ini adalah pengembara. Ya, rumah kita yang abadi itu bukan rumah kita yang ada sekarang ini. Itu hanya sebuah persinggahan. Ya, ibaratnya kita sedang berkelana. Jadi kita berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya untuk melanjutkan perjalanan kita menuju rumah kita yang abadi. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita hidup, mati, ya, kita lahir, mati, kayak itu. Siklus itu adalah perjalanan masing-masing dari kita hingga akhirnya mencapai rumah yang abadi tersebut. Dan dalam perjalanan itu tentu akan penuh dengan cerita. Ya, masing-masing dari kita memiliki
cerita yang unik. Dan cerita itu akan sesuai dengan sanskara masing-masing dari kita. Ya. Dan sanskara itu adalah merupakan hasil dari perbuatan kita sendiri. Ya, kemarin ada Anandawani yang menyatakan bahwa sebenarnya penderitaan itu, ya, suka dan duka itu dialami oleh pikiran unit. Jadi kadang dalam kehidupan ini kita merasa bahwa hidup itu nggak adil, kayak gitu. Lalu kita menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa hidup ini tidak adil? Saya yang sudah berbuat baik, kok menderita? Orang-orang yang korupsi, kok enak-enakan mereka? Nah, kadang kita berpikir seperti itu. Lalu kita mengalami sebuah kenyataannya itu Tuhan tidak ada itu. Itu adalah hasil dari apa yang kita semai. Dan itulah yang akan kita tuai, yang akan kita nikmati dalam kehidupan itu. Ya. Jadi walaupun Tuhan itu sangat berkaitan atau berhubungan dengan kita, namun beliau lepas dari suka dan duka itu. Ya. Suka dan duka itu hanya dirasakan oleh unit pikiran itu. Ketika jiwa masih ada dalam unit pikiran, maka dia akan mengalami dualitas tadi. Dualitas tadi adalah itu suka, duka, ya, hitam, putih, senang, sedih, kayak gitu. Jadi dia akan merasakan dualitas tersebut. Namun ketika dia sudah lebur ke dalam dia, maka hanya tunggal, hanya satu. Ya. Jadi perjalanan kita itu yaitu untuk menjadi satu, menjadi tunggal kembali dengan kesadaran agung itu. Dan caranya bagaimana? Hanya melalui sadhana. Ya, jadi Siwa juga mengajarkan kepada kita bagaimana caranya supaya bisa menunggal atau bisa menjadi satu dengan kesadaran agung itu, atau menjadi satu dengan Brahma itu sendiri. Satu-satunya cara adalah melalui sadhana, ya, melalui praktek-praktek spiritual. Ya, jadi salah satu istri dari Siwa yang bernama Parwati itu bertanya kepada Siwa, bagaimana caranya supaya manusia atau anak-anakku itu bisa lepas dari segala penderitaan, bisa mencapai pembebasan, ya, bisa kembali pulang ke rumah abadinya. Dan Siwa menjawab, satu-satunya cara adalah dengan melakukan praktek spiritual atau sadhana, atau yang sering kita sebut meditasi. Jadi meditasi adalah salah satu-satunya cara untuk mencapai pembebasan itu. Namun, Parwati tetap bertanya kembali. Ya, jadi pertanyaan Parwati ini adalah untuk mendapatkan jawaban Siwa. Dan Parwati bertanya kembali kepada Siwa, lalu apakah tidak ada jalan yang lebih baik atau jalan yang lebih mudah agar semua anak-anakku bisa bebas? Ya, karena Parwati yang berperan sebagai seorang ibu itu
mengetahui bahwa tidak semua anak-anaknya itu bisa melakukan meditasi dengan baik. Ya, jadi ada beberapa anak-anaknya yang nakal. Kemudian Siwa menjawab, tidak ada jalan lain lagi. Hanya itu satu-satunya cara. Tapi sebagai seorang ibu, nalurinya ingin agar semua anaknya tetap semua bebas. Akhirnya Siwa berkata, oke, kasih tahu sama anak-anakmu yang nakal itu. Ya. Jadi ada satu cara lagi yang lebih mudah untuk bisa mencapai pembebasan itu. Apa itu? Dengan berpasrah diri. Ya. Bagaimana caranya kemudian berpasrah diri? Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu bagaimana menyerahkan aku yang kecil itu pada aku yang besar. Ya, sehingga aku yang kecil itu bertransformasi menjadi aku yang besar itu. Sehingga tidak ada lagi suka duka itu. Yang ada hanyalah kebahagiaan yang abadi. Ya. Jadi kita di Ananda Marga memiliki banyak cara untuk berpasrah diri. Ya, salah satunya adalah dengan mempraktekkan pelajaran dua kita. Ya, ketika kita menerapkan guru mantra kita sebelum kita melakukan kegiatan apapun. Ya. Kemudian praktek lainnya kirtan. Saat kirtan kita menari, ya, melakukan mudra yang namanya Lalita Marmika. Nah, Lalita Marmika ini diberikan oleh Parwati. Di Parwati yang menciptakan tarian ini. Jadi tarian ketika kita kirtan, ya, Lalita Marmika itu adalah tarian spiritual, ya, yang diciptakan oleh Parwati. Ya. Dan ketika kita berpasrah diri, ya, itu kita naikkan tangan ke atas, ya, dengan mudra tersebut kita bisa membuat diri kita untuk mengalir dalam irama kosmis. Ya, ini adalah beberapa praktek yang bisa kita lakukan untuk belajar bagaimana caranya berpasrah diri. Ya, melalui kirtan kita usahakan bagaimana kita biarkan diri kita mengalir dalam irama kosmis, ya, dengan melakukan tarian Lalita Marmika dengan baik dan benar. Nah, kemudian menerapkan pelajaran kedua dalam kehidupan kita sehari-hari. Merasakan bahwa bukan aku yang kecil ini yang melakukan, tapi aku yang besar melalui tubuh ini. Ya, jadi rasakan bahwa kita itu hanya sebagai alat. Nah, contohnya ini ada cerita. Jadi ada cerita di mana kisah Radha Krishna. Ya. Jadi kisahnya itu Radha sangat dekat dengan Krishna. Jadi tidak ada yang bisa memisahkan mereka. Namun ada satu hal yang membuat Radha cemburu. Apa itu? Yaitu sulingnya Krishna. Jadi Krishna kemanapun pergi, selalu membawa suling itu. Jadi karena merasa bahwa suling itu lebih dekat dari Krishna, jadi Radha kemudian mengambil suling itu dan bertanya, suling, kenapa kamu bisa begitu dekat dengan Krishna? Kemudian si suling menjawab, iya, karena aku di dalamnya kosong. Aku di dalam diriku lubang. Ya, dengan begitu Krishna bisa memainkan berbagai melodi sesuai dengan kehendaknya. Jadi
dalam cerita ini kita belajar bahwa ketika kita seperti suling itu, kita kosongkan aku yang kecil itu, biarkan dia yang melakukan semuanya melalui tubuh fisik ini, maka semuanya akan mengalir sesuai dengan irama, sesuai dengan kehendaknya. Inilah yang namanya berpasrah diri. Dan contoh lainnya yaitu kisah dalam Mahabharata. Ya, di sana kisah Drupadi. Ya, ketika para Pandawa kalah dalam judi, ya, kemudian Drupadi dijadikan taruhan, akhirnya uh, Pandawanya kalah taruhan itu, Drupadi akhirnya karena menjadi taruhan, kemudian oleh para Korawa itu mereka ingin mempermalukan Drupadi dengan menarik sarinya. Ya, sarinya dilepas di depan semua orang. Jadi Drupadi sebagai seorang baktanya Krishna, akhirnya hanya bisa meminta bantuan dari Krishna. Jadi pada saat itu dia memikirkan Krishna, ya, sambil satu tangannya itu masih memegang sari itu. Ya, dia masih berusaha untuk menahan agar sari itu nggak lepas, gitu. Dan masih sambil memikirkan Krishna. Dan di saat itu satu tangan terangkat, satu tangan masih tetap memegang sari itu. Dan tidak ada apa-apa ya. Jadi masih bisa dilepaskan sarinya itu. Akhirnya ada di satu titik di mana Drupadi melepaskan kedua tangannya, angkat ke atas dan membiarkan terjadi sesuai dengan kehendak beliau. Dan ketika kedua tangannya terangkat ke atas, ketika itulah akhirnya keajaiban itu datang. Ya, sari itu walaupun tarik sampai mereka kelelahan menariknya, tidak pernah putus. Dan Drupadi tidak pernah bisa dipermalukan di depan umum. Nah, itu suatu cerita yang bisa membuat kita belajar yang mana namanya itu pasrah diri. Di saat dimana kedua tangan kita sudah nyerah, sudah membiarkan baik apapun itu yang terjadi sesuai dengan kehendaknya. Ya. Nah, dari cerita-cerita tersebut kita belajar untuk bisa membiarkan hidup kita mengalir sesuai dengan kehendak beliau. Ya, karena seperti tadi yang disebutkan dalam sloka Siwapadesa yang ke-12 itu, bahwa semuanya dipelihara oleh beliau. Yakinlah bahwa beliau pasti tahu apa yang terbaik untuk kita. Ya, jadi apapun itu yang terjadi, yang mungkin menurut pikiran kita, menurut pikiran kecil kita itu adalah kerugian atau suatu musibah, ya. Namun yakinlah bahwa ada sesuatu di balik itu, dan sesuatu itu adalah untuk yang terbaik. Dengan begitu kita tidak akan larut di dalam duka ketika kita mengalami musibah. Tentu hal ini tidak mudah, ya. Semakin kita berjalan maju ke depan, ya, semakin kita dekat dengan dia, semakin banyak nanti ujian yang akan kita hadapi, semakin banyak tantangan yang akan kita hadapi. Tapi tetaplah yakin bahwa tantangan-tantangan yang diberikan itu pasti disesuaikan dengan kemampuan kita. Kita nggak akan diberi tantangan atau masalah yang melebihi kapasitas kita. Jadi, Bapak mengajarkan kepada kita bahwa kesulitan itu tidak akan pernah lebih besar dari solusinya. Karena itu yakinlah ya bahwa masing-masing dari kita itu adalah anak-anak kesayangannya, sebagaimanapun mungkin tanggapan orang bahwa kita itu tidak berguna atau kita tidak baik, tapi buat beliau kita adalah anak-anaknya yang tersayang.
ya. Jadi selalulah ingat bahwa ada satu entitas yang selalu mencintai kita, menerima kita baik buruknya. Karena kita adalah ciptaannya. Kita ciptaan dari yang Maha Agung. Itu adalah hal yang luar biasa, ya, dan itu harus kita syukuri. Setiap pagi kita bangun, ingatlah bahwa kita adalah anaknya yang spesial, ya. Sehingga dengan begitu kita akan merasakan bahwa hidup kita itu akan lebih bermakna, ya, karena kita merasa bahwa ada yang mencintai kita dengan tulus, ada yang uh, selalu ada satu entitas yang mencintai kita dan mengharapkan yang terbaik buat kita. Ya, saya rasa cukup sekian ya. Semoga ini bisa menginspirasi kita ya untuk membuat kita merasa bahwa uh, ada satu entitas yang selalu ada di samping kita melewati masa-masa sulit kita bersama dalam kebahagiaan, ya, bersama dalam duka, ya, dalam tangis maupun dalam tawa, dia ada bersama kita, ya. Yang penting jangan pernah melupakan dia. Terima kasih banyak. Namaskar. Terima kasih Didi Ananda Kanika sudah berbagi ilmu untuk kita semua. Baiklah teman-teman, ada yang ingin bertanya kepada Didi, saya persilahkan. Namaskar. Namaskar. Namaskar, silahkan Ibu. Saya mau sedikit sharing, ya, boleh ya saya sharing berkaitan dengan Dharma Parwatanya Didi. Terima kasih Didi, Dharma Parwatanya luar biasa, sangat menginspirasi. Dari kemarin Didi juga hadir di Dharma Cakra di Karangasem. Didi memberikan Dharma Perwacan juga luar biasa. Dan dari Dharma Perwacannya kemarin Didi, yang Didi sampaikan kemarin, saya tadi ya ada dari sana, berawal dari Dharma Perwacannya Didi, begini. Dari mulai tanggal 1 Dada kan ada di unit Karangasem. Saya terus telepon Dada menanyakan, Dada, apakah Dada sudah makan? Saya bawakin makanan. Tapi Dada tetap saja tidak usah, selalu menolak gitu. Sampai detik tadi, kebetulan saya buat makanan cateringan mengantar ke rumah sakit. Saya kembali telepon Dada, Dada, saya mau bawa makanan ke rumah sakit. Boleh saya bawa makanan untuk Dada? Dan Dada tetap menjawab tidak gitu ya. Saya ingat Dharma Powernya Didi yang kemarin bahwa semua itu bukan saya yang melakukan, tapi dia gitu. Terus saya bilang ke Dada, Dada, yang melakukan ini, yang mau membawakan Dada itu bukan saya, tapi dia. Saya bilang gitu ke Dada. Terus jawabannya Dada, tapi Dada kenapa tetap menolak pemberiannya dia? Saya bilang begitu kan. Terus jawabannya Dada seperti ini, Ibu, yang menolak Ibu itu pun bukan saya, tapi dia. Dada jawab seperti itu. Saya jadi berpikir, jadi bingung juga. Terus kemana makanannya? Menurut pemikiran saya yang memberikan itu dia, bukan saya. Tapi yang Dada tolak juga bukan Dada yang menolak, tapi dia. Nah, dari sana saya mulai Dada memberikan saya tanyakan kepada Dada memberikan saya pengertian sehingga saya mengerti bahwa
kalau kita mau melakukan apapun, memberikan saya, jangan telepon saya. Kalau ibu memang mau memberikan, berikan, bawain saya kalau ibu sudah selesai masak. Jangan tanya-tanya saya. Kalau ibu tanya, itu akan menimbulkan keinginan. Kalau ibu sudah memang sudah selesai mau memberikan saya, bawakan. Terus saya bilang begini, kalau saya bawakan nanti kalau Dada tidak ada gimana? Semua itu dia yang atur. Di sini diperlukan kepasrahan, ketulusan kita. Nah, di sana saya baru mengerti. Ternyata selama ini saya menanyakan itu berarti saya masih hitung-hitungan. Totalitas kepasrahan diri masih kurang. Saya jadi mengerti kalau apapun kita memang betul-betul berpasrah diri, tidak ada hitung-hitungan, dan itu akan berjalan sesuai dengan kehendaknya. Seperti itu. Namaskar, terima kasih Didi. Ya Bu, terima kasih atas sharingnya. Teman-teman, ada yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Enggak sih Bu, berarti saya hanya komen aja tadi yang dari Bu Padi itu makasih Bu Silakan Padi Bapak. sharingnya. Ya terima kasih sharingnya luar biasa Bu, bener tuh. Iya, ya, bagus bagus. Mungkin ini aja nih, jadi yang di Sodiaya itu yang dimaksud dualitas itu apa ya gitu ya? Aku kecil ada dualitas. Iya, jadi namaskar ya Pak ya. Yang dimaksud dengan dualitas itu ya dua kan, ada dua. Ada baik buruk, ada suka duka, ya ada senang sedih, itu selalu yang berlawanan seperti itu. Ada hitam putih, ya ada feminim maskulin kayak gitu. Jadi itu dualitas itu. Sedangkan ketika kita sudah mencapai aku yang agung, itu hanya ada satu. Sehingga Tuhan itu kan tunggal. Tuhan yang Maha Esa. Dia hanya satu. Gitu. Tidak ada lagi baik buruk di sana. Tidak ada lagi suka duka Oke, di sana. Kayak gitu. Oke. Ya, Iya, terima kasih. sama-sama. Namaskar, Dediji. Namaskar, boleh saya tanya ya? Masih ada waktu. Ini yang dikatakan dualitas tadi itu maksudnya kalau di Hindu disebutinnya Ruo Binede itu ya, Didi ya? Sejajar dengan itu kah? Ruo Binede. Itu, dua Betul, benede. Didi. Iya. Ruo Binede dua. Ya, dua hal yang bertolak belakang begitu ya. Betul sekali. Ya. Oh, ini saya bertanya Didi. Tadi Didi kan sudah menyampaikan bahwa salah satu istrinya Siwa adalah Parwati dan itu terkenal sekali selalu disebutkan itu. Nah, apakah ada istri-istri Siwa yang lainnya atau maksud saya bertanya itu apakah dalam kehidupan sehari-hari itu si A istrinya si B katakanlah begitu. Itu secara kehidupan sehari-hari. Apakah untuk Paramapurusa atau Siwa itu Parwatinya dikatakan sebagai istri secara kehidupan sehari-hari ataukah Siwa Purusa, Siwa itu adalah Paramapurusa dan Parwatinya itu adalah Prakerti. Apa betulkah pengertiannya begitu Didi? Saya mohon penjelasannya biar saya tidak salah apa namanya memahami jadi tidak miskonsepsi kata saya. Bagaimana Didi? Nah, mohon penjelasannya. Namaskar, terima kasih. Namaskar Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, jadi di sini yang saya sampaikan tadi adalah Siwa sebagai Taraka Brahma, ya. Siwa sebagai guru yang dalam hal ini lahir ke muka bumi ini untuk memberikan kita pencerahan atau membukakan
jalan buat kita untuk bisa mencapai tujuan kita yang tertinggi, yaitu mencapai moksa tadi. Ya. Iya. Nah, dalam kehidupan ini, ya seperti kita lahir. Gitu. Nah, beliau di saat beliau lahir di zaman itu, di 7.000 tahun yang lalu itu, ada satu kondisi di mana banyak sekali pertentangan dari satu kelompok-kelompok. Jadi banyak grup-grup kayak gitu. Jadi ada ras yang warnanya putih kayak gitu, ada ras yang hitam, ada ras yang kuning kayak gitu. Jadi secara apa namanya itu, secara umum itu ada 3 ras yang kuat gitu. Nah, jadi di zaman itu belum ada sistem pernikahan. Ya, di masa itu orang-orang itu seperti binatang gitulah. Jadi mereka ya berhubungan, kemudian punya anak, lalu pindah ganti pasangan kayak gitu. Jadi tidak ada satu sistem sehingga apa yang terjadi, anak-anak itu terlantar. Ya, mereka tidak mendapatkan dukungan atau pendidikan yang baik untuk menjadi manusia yang layak. Nah, kalau ini diteruskan, apa yang akan terjadi? Manusia itu akan balik lagi kayak kehidupan binatang, karena tidak terarah dia. Jadi untuk membuat suatu komunitas, membuat peradaban manusia itu lebih tinggi, karena itu Siwa membuat suatu sistem, yaitu pernikahan. Sehingga apa? Ketika ada orang tuanya, maka anak-anak itu akan terjamin makannya, terjamin kehidupannya, terjamin pendidikannya, kayak gitu. Sehingga apa? Sehingga peradaban manusia itu akan menjadi lebih baik, kayak gitu. Nah, akhirnya Siwalah pertama yang memberikan contoh itu. Karena ada 3 ras yang kuat dominan di saat itu, akhirnya melalui pernikahan itu Siwa ingin menyatukan mereka. Ya. Jadi ketika ada pernikahan itu kan kita akan merasa bahwa oh dia jadi keluarga. Itu ya, walaupun misalnya jauh, tapi ketika ada satu pernikahan akhirnya menjadi satu keluarga. Nah, kedekatan inilah akhirnya yang ingin dibuat oleh Siwa untuk menyatukan kelompok-kelompok yang saling bertikai itu. Sehingga pertikaian itu bisa diatasi. Nah, akhirnya Siwa menikahi salah satu dari masing-masing ras itu, yang jadi yang dari bangsa Arya yang berkulit putih itu Parwati. Kemudian yang berkulit hitam itu namanya Kali. Nah, dengar? Kemudian ada yang dari ras Mongolia yang kulitnya kuning, itu Gangga. Nah, jadi Siwa memiliki 3 istri di saat itu. Ya, jadi dari masing-masing istri itu Siwa punya 3 anak. Ya, dengan Parwati punya anak cowok, ya namanya Bairawa. Kemudian dengan Kali punya anak cewek, namanya Bairawi. Kemudian dari Gangga punya anak cowok, namanya Kartika. ya. Nah, itu ya. Jadi itu silsilahnya. Jadi dalam hal ini Siwa yang saya sampaikan itu adalah Siwa sebagai guru spiritual yang lahir 7.000 tahun yang lalu. Sedangkan ada dalam filosofi itu ada yang namanya Siwa Sakti gitu. Itu beda lagi. Itu filosofi. Oh, beda lagi. Itu nggak berbentuk wujud. Ya, jadi ada hanya istilah. Ya, Siwa seperti Purusa kayak gitu ya. Purusa, Prakriti, Siwa, Sakti kayak gitu. Jadi tidak berbentuk badan manusia itu gitu. Sedangkan Siwa yang memiliki istri Parwati, Kali, dan Gangga itu dia lahir sebagai manusia seperti kita ini kayak gitu. Iya. Namanya memang dia sama ya. Tapi apa namanya, ketika beliau sebagai seorang Taraka Brahma yang lahir ke muka bumi ini, beliau juga bernama Siwa. Oh iya. Terima kasih Didi, penjelasannya luar biasa.
Ya, Dharma prawacannya luar biasa. Namun satu lagi, bagaimana dengan Sri Ganesha yang sampai sekarang juga penganut Sri Ganesha banyak gitu. Sri Ganesha itu sebenarnya putra Siwa dengan Parwati ya, kalau sesuai dengan di film Mahadewa itu. Iya. Selain yang tiga tadi itu Kartikeya, Bhairawa, Bhairawi, jadi ada Sri Ganesha. Itu putra spiritual atau gimana itu? Sampai sekarang juga Sri Ganesha itu selalu dikatakan sebagai penjaga tempat suci itu. Jadi orang kalau menempatkan Sri Ganesha di depan rumahnya itu katanya kurang kurang tepat gitu. Tapi dia karena bukan penjaga rumah tetapi penjaga tempat suci gitu. Itu dengan Sri Ganesha bagaimana hubungannya Didi, barangkali Didi ya dapat memberikan pencerahan untuk saya dan untuk kita semua yang ada di sini, mungkin ada perlu tahu itu. Nggih, satu lagi itu aja Didi. Nggih. Mohon maaf Didi. Nggih, Ya, terima nggak kasih banyak apa-apa. nggih. Nggih, nggih. Ya, mengenai Sri Ganesha itu Mhm. mitologi dia. Oh, Itu mitologi. ciptaan manusia gitu. Oh, gitu. Jadi tidak ada kaitannya istilahnya gitu nggih. Iya, tidak. Nah, jadi kalau apa namanya putra putri beliau ya itu cuma tiga itu aja. Tiga itu. Sedangkan manusia kan kadang-kadang misalnya eh, di zaman itu ketika takut akan ular lalu menciptakan dewa ular kayak gitu. Jadi takut pada Hmm. petir akhirnya menciptakan dewa petir kayak gitu. Itu karena ketakutan dari manusia itu sendiri, dari pikiran manusia itu sehingga menciptakan dewa-dewa tersebut gitu. Mhm. Begitu juga Oh. dengan kisah dari Ganesha, itu adalah sebuah mitologi di mana bukan hal yang sesungguhnya tapi sebuah ciptaan dari manusia itu sendiri. Hmm. Berarti di kita maksudnya di Ananda Marga itu Sri Ganesha tidak terlalu dibahas oleh Baba begitu nggih. Nggih, iya. Oh, nggih. 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 Nggih, terima kasih banyak Didi Ji. Terima kasih banyak. Nggih, silakan yang lainnya. Namaskar. Namaskar. Teman-teman yang lain, ada yang ingin ditanyakan? Nesa itu yang gajah itu bukan ya? Iya, iya Iya, betul yang gajah saya maksudkan itu. Ya, yang Oh, ada oke. taringnya, terus taringnya patah satu itu sih katanya istilahnya dulu dipakai menulis kitab beda, beliau menghimpun beda atau bagaimana. Saya tidak terlalu eh, jelas ininya. Iya, Mitos. masalah taringnya patah untuk menulis Weda itu katanya. Tapi ternyata itu mitologi kalau Sri Ganesha menurut di yang disampaikan tadi mungkin itu menurut Ananda Marga. Nggih. Ya, Sister Setiawan, nggih, silakan lanjut. Nggih, Enggak, iya, iya memang Siwa yang pertama kali mengajarkan sistem merit, dia juga yang pertama kali mengajarkan spiritual, juga art dan musik kalau nggak salah. iya betul sekali. Jadi Tandawa itu tarian Tandawa itu Siwa yang menciptakan. Terus di bidang seni itu Do Re Mi Fa Sol itu dari Siwa juga. Ya, banyak banyak kontribusi beliau untuk peradaban manusia, baik seni, kesehatan, meditasi dalam sistem spiritual kayak gitu. Jadi Taraka berapa yang pertama Siwa, yang kedua Krishna, yang ketiga Baba. Iya, kalau dilihat dari polanya, ya, seperti misalnya Siwa datangnya 7.000 tahun yang lalu, kemudian setelah 3.500 tahunnya, kemudian Krishna datang. Ya. Jadi dari masing-masing era itu ada satu tujuan tertentu mengapa Taraka Brahma itu datang ke muka bumi ini. Ya tentu ada ada satu tujuan. Ya, tujuan tertentu yang perlu diselesaikan. Nah, kalau dalam Bhagavad Gita itu disebutkan bahwa Taraka Brahma itu akan datang ke muka bumi ini ketika Dharma itu ya berpindah tempat dia. Gitu.
yang seharusnya ada di kepala jadi di kaki. Jadi untuk mengembalikan posisi Dharma ke tempatnya, ya orang-orang spiritual yang datang itu belum juga mampu melakukannya, akhirnya Taraka Brahma yang lahir untuk mengembalikan Dharma itu ke posisinya. Ya di masa sekarang kita lihat bahwa di mana Dharma itu sekarang merosot gitu, dan orang-orang lebih mementingkan hal yang bersifat keduniawian gitu, sehingga tujuan dari manusia lahir ke muka bumi ini terlupakan gitu. Jadi orang-orang merosot dia ke arah yang kasar, itulah istilahnya, ke dunia materialistik kayak gitu. Jadinya nilai-nilai kemanusiaan itu sudah samar-samar gitu. Jadinya Dharma itu sudah merosot dia ke bawah gitu. Jadi untuk mengembalikan itu ke tempatnya itu perlu hadir seorang Taraka Brahma. Tapi sepertinya walaupun Taraka Brahma sudah hadir, Dharma itu tetap aja merosot. Ya itu ada waktunya untuk bisa kembali ke masanya gitu ya. Jadi ada nanti akan apa namanya? Akan ada suatu kondisi di mana akhirnya orang-orang itu terbuka kesadarannya. Ya, seperti Baba mempersiapkan itu untuk satu masyarakat yang lebih baik di masa depan. Seperti misalnya mempersiapkan PRAUD, ya, filosofi neo-humanisme, semua itu yang Baba berikan sekarang itu adalah untuk landasan terciptanya masyarakat yang dharmika. Gitu. Walaupun tentu ketika ada di dunia ini, yang jahat itu pasti ada. Gitu. Namun sekarang yang dominan kan yang adharmanya. Gitu. Jadi walaupun Taraka Brahma sudah hadir, tentu tidak saat itu bisa langsung semuanya menjadi dharmika gitu. Tapi itu butuh proses. Namun ada satu masa di mana kejayaan itu akan ada pada dharma itu sendiri. Itu jadi butuh waktu untuk prosesnya itu. Ya, namun itu akan ada. Ya. Akan datang masa itu. Oke, thank you, Didi. Teman-teman yang lain, ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, kalau Mas Sekar, silakan. iya. Silahkan, Ibu. Mas Sekar, saya hanya ingin sharing sedikit. Berarti 7.000 tahun yang lalu sudah lewat, 3.500 tahun sudah lewat, dan sudah mulai 100 tahun pertama dari kelahiran Baba ini ya, untuk menegakkan kembali Dharma dari adharma. Kalau sekarang kan mungkin masih adharma, jadi yang lebih tinggi. Jadi suatu saat nanti Dharma akan tegak atau kembali lagi ke istilahnya ke kepala gitu. Kalau tadi Didi mengilustrasikan Dharma itu harusnya letaknya di kepala, sekarang masih di kaki gitu. Nah, jadi prosesnya mungkin tidak semudah membalikkan telapak tangan secepat itu, mungkin nggak begitu ya. Ini berarti proses pengembaliannya itu sudah mulai perlahan-lahan dari 100 tahun yang lalu, melihat umur Baba sudah lebih dari 100 ya, Didi ya. Tahun 2021 beliau lahir gitu ya, Didi ya. Iya, 2021. Udah lebih ya. Berarti sudah 103 tahun jalan ya. Waktu yang lalu ultahnya 102 gitu ya. Berarti sudah berjalan 100 tahun ya. Proses ini sedang berlaku, mungkin zaman kecanggihan teknologi sekarang ini juga sudah dari zaman Baba. Baba merubah suatu sistem kehidupan yang menuju ke yang lebih baik dan menegakkan kembali Dharma gitu ya. Jadi kelihatan sekarang dari teknologi seperti ada yang disampaikan dulu pada Dharma
Pancajanya kalau nggak salah dari Dokter Samsundar tuh apa namanya, akan ada pabrik manusia yang kayak gitu katanya, pernah disampaikan sama sama Baba, karena melahirkan itu menyakitkan, sakit gitu. Jadi akan ada pabrik manusia, dan pernah ada saya dapat share-sharean Ya, video sudah ada itu. manusia itu sudah ada. Nah, itu kan China berarti kalau nggak kecanggihan, salah. betul. Itu berarti kecanggihan sekarang itu sudah memang dari era Baba terlahir gitu ya Didi ya. Apa apa salah saya menanggapi gitu mungkin ya Didi ya. Jadi zaman canggih ini sudah mulai dari kelahiran Taraka Brahma, yaitu Baba yang sekarang ini. Saya sangat yakin sekali bahwa memang Baba adalah Tuhan. Itu. Saya prosentasenya tak terhingga bahwa Baba itulah Tuhan. Taraka Brahma yang ketiga yang saya tahu dalam kehidupan sekarang saya ini. Begitu mungkin ya Didi ya. Jadi akan berlangsung mungkin 3.500 tahun lagi akan terjadi penyelewengan atau apa, turun lagi beliau, mungkin begitu Didi ya. Sama sekali Didi. Iya, Mohon maaf betul saya sekali. banyak bertanya, banyak bicara. Nggih, nggih, Tidak apa-apa, nggih. saling sharing. Ya, yang seperti yang disampaikan oleh Krishna dalam Bhagavad Gita-nya bahwa jada jadahi, yang saya lupa itu slogannya. Jada Intinya Haidar adalah Masya yang itu bahwa, Lanir Bawati Barata, yang saya masih ingat itu. Saya sering nonton di film Mahabharata nggih. nah itu dalam sloka itu kan disebutkan bahwa beliau akan selalu datang ketika itu merosot dan tidak ada orang spiritual yang mumpuni yang bisa menyelesaikan itu, akhirnya beliau datang kayak gitu. Jadinya maksud kedatangan beliau yaitu mengembalikan Iya. itu ke posisinya kayak gitu. Jadi beliau akan datang berulang-ulang kali gitu. Iya, seperti bunyi slokanya itu. Iya, iya Didi. Iya, maksud saya mungkin di zaman era Sri Krishna itu 3.500 tahun umurnya sudah selesai mungkin, sehingga beliau Taraka Brahma yang lain Mahasambuti, bukan yang lain, beliau saja, itu beliau saja, Dewa Siwa, Krishna, Mahababa itu turun setiap 3.500 tahun sekali ya. Yang dua kan sudah jelas 7.000 tahun, kemudian 3.500 tahun, dan dari 3.500 tahun ini Baba sudah 100 tahun lebih, 3 tahun usianya gitu. Jadi pikiran saya mengkajinya ke sana berarti tidak salah gitu ya Didi ya. Ini proses Taraka Brahma sudah terlahir dari 100 tahun yang lalu, dan terus akan maju terus dengan kelihatan pada teknologi sekarang ini memudahkan hidup manusia dan sebagainya lah yang kita sudah bisa saksikan semasa hidup. Jadi pikiran saya kalau seperti itu tidak salah ya Didi ya, bahwa 3.500 yang akan datang ini sebenarnya sudah diawali dari 100 tahun yang lalu gitu, sesuai usia Baba. Karena saya sangat yakin beliau memang Mahasambuti Taraka Brahma. Taraka Brahma yang ketiga, tapi beliau sendiri, beliau aja gitu. Berarti 3 kali turun maksud saya. Antara Siwa, Sri Krishna, Baba tidaklah beda. Beliau saja itu. Tidak salah itu pikiran saya di dia. Enggak. Iya, itu realisasi setiap orang. Jadi terima kasih banyak Didi. Ibu. Sekalian saya bicara tanggal 9 sudah ada lagi DC di rumah saya. Didi, kalau Didi ada waktu berkenan hadir, silakan hadir nih tanggal 9 Januari Kamis. Kamis ya. Semoga bisa ya. Semoga Didi ada waktu gitu. Didi, Namaskar. Terima kasih banyak. Silakan yang lainnya. Namaskar. Nanti Didi semoga bisa datang. Ibu, terima kasih. Sama-sama. Yang lain juga sahabat margi yang lainnya kalau berkenan hadir, saya sangat bahagia sekali. Terima kasih sambil kita rayakan tahun baru 2025. Sekian, silakan yang lainnya. Namaskar. Silahkan teman-teman yang lain, ada yang ingin bertanya? Baiklah, kalau tidak ada lagi yang bertanya, kita tutup. Didi Ananda Haripriya. Silakan Indrani, karena waktu juga sudah habis. Baik Didi,
Diakhiri dengan kirtan dulu, Didi. Namaskar, Didi. Sebentar ya. Saya kirtan atau Didi yang kirtan? Saya bantu Didi kirtan. Oh, Didi silakan Didi, namaskar. Silakan, Rani. Baik, Didi. Baiklah, teman-teman semua. Dharma Cakra pada malam hari ini kita tutup sampai di sini. Terima kasih untuk Didi Ananda Pria, Didi Ananda Kanika, dan teman-teman semua sudah hadir dan melakukan sewa pada malam hari ini. Tetap sehat, tetap bahagia, tetap semangat. Saya Indrani mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa Sabtu yang akan datang.